dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tercurahkan pahalanya buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suatu pagi, di hari yang terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan suara terbata-bata, beliau memberikan khutbah yang singkat kepada keluarganya. Wahai umatku, kuwariskan dua perkara yang agung kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku, juga Al-Quran dan keturunanku. Barang siapa yang mencintai sunnahku dan keturunanku, maka mereka telah mencintaiku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk ke dalam surga bersama denganku. Khutbah singkat ini diakhiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang dengan pandangan yang tenang terhadap mata sahabat-sahabatnya. Pada saat itu terlihat Abu Bakar Siddiq membalas pandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Umar radhiyallahu anhu menahan hela nafas dan tangisnya dengan begitu kuat. Utsman radhiyallahu anhu menghela nafasnya sepanjang-panjangnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu anhu pun menundukkan kepalanya sedalam-dalamnya, isyarat bahwa waktu itu telah datang. Saat perpisahan sudah tiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan meninggalkan kita. Manusia termulia ini sudah hampir selesai tugasnya di dunia ini. Saat itu matahari kian meninggi, tapi pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tertutup. Sedangkan di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bolehkah saya masuk? Lantas Fatimah pun membuka pintunya seraya berkata, Waalaikumsalam, maafkanlah aku, ayahku sedang demam. Lantas Fatimah membalikkan badan dan menutup pintu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban Fatimah. Seraya beliau bertanya, "Siapakah yang datang itu, wahai putriku?" Lalu Fatimah pun menjawab, Tidak tahulah wahai ayah, tak pernah aku lihat orang itu sebelumnya.
Lalu Rasulullah SAW menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Satu-satu bagian wajah mereka seolah hendak dikenal. Orang-orang yang berada di samping beliau dipandangnya dengan pandangan yang begitu tenang. Rasulullah SAW pun berkata, "Ketahuilah wahai putriku, dia itulah yang memisahkan kenikmatan dunia. Dialah malakul maut. Dialah malakul maut." Maka Fatimah pun menahan dedakan tangisnya di depan ayahnya, karena mengetahui ajal ayahnya sudah dekat. Lalu malaikat Israel dan Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW. Akan tetapi Jibril tidak mau mendekat kepada Rasulullah. Jibril hanya menunggu di langit pertama. Lantas Rasulullah pun bertanya, "Wahai Jibril, jelaskan apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala." Rasul berkata dengan penuh kelemahan, Ya Rasulullah, pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti kedatanganmu. Semua pintu surga telah terbuka lebar menanti kedatanganmu, wahai kekasihku. Namun semua penjelasan Jibril tidak membuat Rasul lega. Matanya masih penuh kecemasan dan tanda tanya. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak senang mendengar kabar ini, ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah pun berkata, "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak, wahai Jibril." Lalu Jibril menjawab, Jangan khawatir, wahai Rasul Allah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, Kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Nabi Muhammad telah berada di dalamnya. detik-detik wafatnya Rasulullah SAW semakin mendekat, dan tibalah saatnya malaikat Israel melakukan tugasnya. Perlahan-lahan ruh Rasulullah SAW ditarik dari tubuhnya. Tampak dari tubuh Rasulullah SAW bersimpah peluh. Urat-urat lehernya baginda Rasul menegang pada saat itu. Manusia termulia merasakan sakaratul maut. Perlahan-lahan Rasulullah SAW pun mengaduh, merasakan rasa sakit itu. Dan Rasulullah SAW pun berkata, "Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Rasul berkata dengan begitu lihai. Fatimah pun memejamkan matanya, tak sanggup memandang ayahnya. Sementara Ali yang ada di sampingnya menundukkan pandangan semakin dalam. Dan ternyata Jibril pun memalingkan mukanya, tak mampu memandang Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah pun berkata, "Jijikkah engkau melihatku hingga kau palingkan wajahmu dariku, wahai Jibril?" Lantas Jibril menjawab, Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajalnya, ya Rasulullah?
Sesaat kemudian terdengar Rasulullah SAW memekik karena rasa sakit yang tidak tertahankan lagi. Lalu Rasul pun berkata, "Ya Allah, dahsyatnya syakaratul maut ini ya Allah. Timpakan seluruh siksa maut ini kepadaku atas umatku. Jangan pada umatku ya Allah." Rasulullah memperjuangkan kita. Badan Rasulullah mulai dingin dan lemah. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi pada saat itu. Menegang seluruh urat-urat beliau. Bibirnya bergetar seakan-akan hendak membisikkan sesuatu. Maka bergegaslah Ali radhiyallahu anhu mendekatkan telinganya. "Usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, wa ma malakat aymanukum." Peliharalah salat yang kuwasiatkan kepada kalian agar kalian menjaga salat. Jagalah salat dan peliharalah orang-orang yang lemah di antara kalian. Rasulullah masih mengingat kita. Di luar rumah saat itu terdengar tangisan dari para sahabat yang bersahabatan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutup wajahnya dengan tangannya, dan Ali pun kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah SAW yang mulai kebiruan. Lantas Rasulullah kala itu, "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Bagaimana terhadap umatku?" Bagaimana Rasulullah masih mengingat kita, umatnya. Rasul masih berkata, "Ummati, ummati, ummati, kaifa li ummati." Rasul masih mengingat kita, umatnya. Dan berakhirlah kehidupan insan yang mulia pada saat itu. Maka kabar meninggalnya Rasulullah SAW terdengar kepada Umar radhiyallahu anhu. Lantas Umar pun menemui Rasulullah SAW seraya berkata, "Rasulullah belum meninggal, Rasulullah belum meninggal, Rasulullah belum wafat. Siapa saja yang mengatakan Rasulullah meninggal, maka saya penggal kepalanya dengan pedang saya ini." Lantas Abu Bakar bangun, ingin menenangkan hati Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar berkata, "Ya Umar, tenanglah dan duduklah." Tapi Umar tidak mau mendengarkan kalimat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan sekala itu Umar berkata, "Tidak, Rasulullah belum meninggal, Rasulullah belum meninggal, ya Rasulullah." Kemudian Abu Bakar naik ke atas mimbar. Seraya Abu Bakar berkata, "Wahai manusia, jika kalian menyembah Rasulullah, ketahuilah Rasulullah hanya manusia biasa yang mati. Tapi ketika kalian menyembah Allah, Allah hidup dan Allah tak pernah mati." Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Rasulullah telah meninggalkan kita di saat lisannya masih mengingat kita, masih menyebut kebangkitan umatnya. Rasulullah SAW telah tutup usia pada saat itu. Mampukah kita meneladani Rasulullah SAW? Dan mampukah kita mencintainya? Beliau yang mencintai kita hingga akhir hayatnya, padahal kita adalah umatnya yang tidak pernah beliau temui. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alaihi.